Kejadian ini berawal dari suara kebisingan knalpot. Kebisingan knalpot sehingga mengganggu warga lainnya. Dan ini diteriakin sehingga yang bersangkutan tidak terima kembali ke lokasi, tetapi yang meneriaki sudah tidak ada di lokasi kejadian. Sehingga emosi, marah, melakukan pengrusakan. Melakukan pengrusakan kepada salah satu gerobak makanan dari pedagang. Pada saat dilakukan pengrusakan, warga lain tidak terima, warga setempat itu tidak terima dengan dilakukan pengrusakan UMKM salah satu pedagang. Sehingga dilakukan keributan, sehingga terjadi keributan dan mengakibatkan penganiayaan, sehingga ada korban yang luka dan meninggal dunia. 4 orang tersangka terhadap pengrusakan gerobak warga. Ini juga dari keterangan 8 saksi, termasuk petunjuk dari CCTV dan alat-alat bukti lainnya. Selanjutnya tentang perkara yang kedua, terjadinya pengeroyokan mengakibatkan hilangnya nyawa orang lain. Ini sudah dilakukan pemeriksaan 8 saksi dan ditetapkan 3 orang tersangka. Saat ini sudah diamankan oleh Ditreskrim Polda Metro Jaya. Bentrokan antara warga Matraman dengan sekelompok pemuda terjadi di kawasan Menteng, Jakarta Pusat pada Minggu pagi. Sekelompok pemuda yang menjaga sebuah lahan kosong di sekitar lokasi melakukan penyerangan secara brutal terhadap warga. Warga yang geram melakukan serangan balasan ke markas para pemuda tersebut. Saksi mata menyebut bentrokan bermula saat sejumlah pemuda berboncengan sepeda motor berknalpot brong menggeber gas di sekitar lokasi. Teguran dari warga karena suara bising justru membuat pemuda tersebut marah. Pemuda bermotor datang kembali bersama rekannya dan langsung melakukan penyerangan hingga merusak lapak pedagang. Akibatnya sejumlah orang terkapar dan terluka parah. Awalnya sih itu kayak orang timur gitu. Bawa motor, knalpotnya berisik, digeber-geber. Sama dia gak terima gitu, ada yang negur orang yang lagi makan di saya. Terus gak lama kemudian manggil abang-abangnya datang. Udah langsung kejadian. Petugas pemadam kebakaran diterjunkan ke lokasi guna memadamkan markas kelompok pemuda yang dibakar massa. Kondisi di lokasi masih mencekam dengan penjagaan ketat aparat kepolisian. Dari Jakarta, Rani Sanjaya, iNews melaporkan. Tak tahan dengan polusi debu, puluhan emak-emak di Dusun Ngetuk, Desa Karanglo, Kecamatan Kerek, Kabupaten Tuban, Jawa Timur, nekat menghentikan aktivitas tambang milik Semen Indonesia Pabrik Tuban. Aksi nekat emak-emak ini dilakukan dengan menghalau setiap alat berat yang hendak beroperasi. Bahkan sejumlah emak-emak menaiki kendaraan petugas keamanan untuk melampiaskan kemarahan. Amarah warga dipicu kondisi debu pekat hasil penambangan bahan semen yang masuk ke permukiman. Jarak tambang yang hanya 200 meter dari perumahan membuat debu tertiup angin kencang dan menyebabkan warga alami sesak nafas. Ini sudah berulang-ulang kali saya telepon, saya WA. Ternyata entah direspon atau enggak, saya kurang tahu. Masalahnya nyatanya enggak ada balasan. Nyatanya debu masih berkeliaran sampai warga setempat ini beraksi ke klaser. Tutup blokir klaser ya. Itu kan masalahnya satu, Mas ya. Yang kedua, ini masalah penyiraman, Mas. Penyiraman ini kok istilahnya kurang memenuhi syarat gitu lah. Setelah aksi blokade selama 4 jam, warga akhirnya membubarkan diri dengan audiensi. Namun perwakilan perusahaan belum bisa mengambil keputusan lantaran jajaran pimpinan diketahui tengah berlibur. Penundaan keputusan tersebut memicu kekecewaan warga. Warga mengancam jika tuntutannya tak dipenuhi, mereka akan menggelar aksi lebih besar lagi. Dari Tuban, Jawa Timur, Pipit Wibawanto, iNews melaporkan.
Kamera pengawas merekam aksi maling di Puskesmas Kelabang di Jalan Raya Bondowoso, Situbondo, Jawa Timur. Pelaku terlihat mendekati target yang akan dicuri. Sambil mengendap-endap dan menunggu situasi aman, pelaku langsung mengambil motor di halaman depan Puskesmas dan kabur. Kasus pencurian motor ini telah dilaporkan ke pihak kepolisian. Suasana meriah ajang Drift Speed Fest di Gor Satria Purwokerto, Jawa Tengah mendadak berubah menjadi kepanikan saat tribun besi yang mereka padati tiba-tiba ambruk. Penonton berjatuhan dan menimpa satu sama lain disertai jeritan minta tolong. Sejumlah penonton berupaya menyelamatkan korban dengan mengangkat rangka tribun yang ambruk. Dari hasil pemeriksaan awal pihak kepolisian, diketahui akibat tiang besi penyangga tribun non-permanen roboh karena kelebihan beban. Selain itu, saat kejadian tengah berlangsung selebrasi dan drifter dengan melemparkan kaos kepada pengunjung di tribun VIP. Hal itu mengakibatkan penonton tidak beraturan sehingga beban tidak seimbang. Mengakibatkan karena itu non-permanen, tribun atau panggungnya adalah non-permanen, ya tentunya ada pergeseran itu, goyang segala macam, kemudian rubuh. Nah tentu ini masih dalam proses pemeriksaan kita, ya, akibat yang mengakibatkan sehingga rubuhnya itu. Akibat peristiwa ini tercatat 83 korban luka dan dirawat di sejumlah rumah sakit di Banyumas. Polresta Banyumas masih melakukan penyelidikan terhadap peristiwa ambruknya tribun VIP kejuaraan nasional Drift Seri ketiga tahun 2026 di Gor Satria Purwokerto, Kabupaten Banyumas. Polisi telah melakukan olah tempat kejadian perkara dan memeriksa sejumlah saksi dalam kejadian tersebut. Dari Banyumas, Jawa Tengah, Saladin Ayubi, iNews melaporkan.